adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bersyukur sekali ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali di tempat ini. Nah, sebelum memulai ibadah, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, sekarang kita datang ke rumah Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini. Yuk kita sama-sama nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya. Ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana hari ini kami boleh datang beribadah. Terlebih lagi kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kiranya juga yang berkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Nah, kali ini ayat hafalan kita terdapat di Kitab Roma pasalnya 10 ayat ke-9. Yuk kita hafalkan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Yuk kita bacakan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Nah, gampang kan adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, kalian cinta nggak sama Tuhan? Pastinya cinta ya. Begitu juga dan kakak-kakak di sini. Kakak-kakak juga cinta sama Tuhan. Yuk sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Ikutin kakaknya Praga ya.
dari awal ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Makin mendalam. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabarnya? Wah, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini berkumpul lagi di sini bersama kakak. Nah, kita mau ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak mau minta kalian untuk duduk yang rapi. Sudah? Lipat tangannya, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pada hari ini kami bersyukur karena kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarpun hanya lewat dari HP kami masing-masing. Tapi kami bersyukur kami masih bisa merasakan indahnya kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong tuntun kami, berikan kami telinga sehingga kami dapat mengerti apa itu firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelum itu kakak mau tanya, adik-adik pernah gak sih melihat orang kaya yang kaya raya? Pernah gak? Terus kalau pernah, bagaimana adik-adik tahu kalau dia itu orang kaya? Apakah dari dia punya rumah yang sangat gede, mobilnya banyak, ada pembantu di rumahnya, dan dia punya halaman yang sangat luas, baju-bajunya bagus-bagus banget. Nah, hari ini kita juga mau mendengar tentang seseorang yang kaya raya banget. Seseorang yang sering dikunjungi oleh orang-orang, tamu-tamu terhormat seperti kayak bupati, gubernur, dan sebagainya. Nah, siapakah dia orang yang kaya raya banget, yang diberkati oleh Tuhan? Ada yang tahu? Nah, dia adalah Raja Salomo. Nah, sebelum itu adik-adik, kakak mau kasih tahu bahwa enggak semua orang kaya itu yang sangat bahagia, merasa bahagia di hatinya. Mereka, orang kaya itu sering khawatir. Khawatir kenapa ya? Karena mereka takut kalau nanti tiba-tiba ada pencuri yang datang ke rumahnya. Terus barang-barang mereka dicuri. Mereka khawatir sama uang-uang mereka. Nah, tapi adik-adik, ada orang yang kaya raya karena diberkati oleh Tuhan. Nah, karena dia diberkati oleh Tuhan, maka ada kedamaian di dalam hatinya, sukacita di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya itu menjadi berkat loh bagi sesama mereka. Nah, hal ini terjadi di dalam hidup Raja Salomo. Dia adalah seseorang yang menulis kitab Amsal di dalam Alkitab. Tahu kan kitab Amsal? Nah, oleh karena Raja Salomo menghormati Tuhan, maka Tuhan juga memberkati Raja Salomo dan memberikan kekayaan yang sangat luar biasa dan juga keamanan di dalam negerinya. Nah, yuk mari kita sama-sama lihat dan mengunjungi kediaman Raja Salomo di kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem bangga sekali karena kota mereka semakin lama semakin indah. 20 tahun mereka bekerja siang dan malam untuk membangun bait Allah yang indahnya tiada bandingnya. Di dalam bait Allah mereka menyembah dan berdoa dan juga memberikan persembahan loh kepada Allah. Dari jauh sekali orang-orang datang ke Yerusalem untuk melihat bait Allah yang
dibangun oleh Raja Salomo dan rakyatnya itu. Mereka merasa terhormat terhadap Allah bangsa Israel. Selain bait Allah, para tamu juga ingin melihat istana Raja Salomo. Di sekeliling istana ada taman-taman dan bermacam-macam tanaman yang sangat indah, yang sangat disukai oleh Raja Salomo. Raja Salomo sendirilah yang mengatur taman itu, dan yang mengerjakannya adalah tukang-tukang kebun. Raja Salomo memiliki banyak tukang kebun, sebab tamannya sangat besar sekali. Di taman itu ada banyak pohon-pohon yang mahal harganya, karena pohon-pohon itu jarang ada. Salomo juga memelihara binatang-binatang, burung-burung yang dikirim dari luar negeri. Raja Salomo senang membuat lagu tentang pohon-pohon, semut-semut, dan sebagainya. Bukan main senangnya kalau kita dapat berjalan-jalan dalam taman Raja Salomo. Sebab raja sendirilah yang mengantar tamu-tamu. Mereka berjalan sambil bercerita. Tamu-tamu selalu heran dengan kata-kata yang bijaksana yang diucapkan oleh Raja Salomo. Tidak jarang mereka juga meminta nasihat dari Raja Salomo. Dari taman Raja Salomo, tamu-tamu diantarkan untuk melihat kuda-kuda raja. Banyak sekali kudanya. Ada 4.000 kandang yang dibuat oleh Raja Salomo. Kuda-kuda itu dirawat dan dipelihara dan dipakai untuk menarik kereta-kereta Raja Salomo. Kereta-kereta yang tidak dipakai lagi dalam peperangan karena selama Raja Salomo memerintah tidak pernah terjadi perang di dalam kerajaan Israel. Akhirnya tamu-tamu dibawa untuk memasuki istana Raja Salomo. Mereka lebih heran lagi melihat segala kekayaannya. Tempat minum dan piring dari emas, dinding-dinding dari kayu terbaik dan berbau harum. Salomo mempunyai sebuah kursi yang terbuat dari emas. Untuk menduduki kursi tersebut, raja harus naik 6 tangga. Dan di sebelah kanan dan kiri terdapat ukiran singa seolah sedang menjaga kursi raja. Jauh dari kerajaan ada sebuah kerajaan yang besar juga. Itu adalah kerajaan Sheba yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu telah mendengar tentang Raja Salomo dan segala kekayaan dan segala hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Benarkah demikian? Aku ingin pergi mengunjungi Raja Salomo dan melihat apakah benar seperti apa yang aku dengar. Kemudian ia menyiapkan anak buahnya dan berangkat ke Yerusalem. Ia membawa banyak pengawal, unta-unta yang membawa segala keperluan ratu, ditambah juga hadiah untuk Raja Salomo. Banyak juga pelayan-pelayan yang ikut untuk melindungi dan melayani ratu. Hari itu, gerbang kota Yerusalem dihias begitu indah. Para pengawal pintu gerbang berpakaian rapi dan tegap karena hari itu rombongan Ratu Sheba akan masuk ke kota Yerusalem. Ratu Sheba begitu heran dan senang melihat kota Yerusalem. Gedung-gedungnya besar dan indah, jalannya bersih dan lebar. Ia melihat ada satu gedung yang lebih mewah dari gedung-gedung lainnya. Ia bertanya, Gedung apa itu? Itu bait Allah bangsa Israel, tempat Raja Salomo berdoa pada Tuhan. Kemudian tibalah mereka di istana Raja Salomo. Raja menyambut Ratu Sheba dengan senang. Ratu Sheba kagum setiap melihat ruangan istana. Barang-barang diukir seperti meja, kursi, dan lemari diatur dengan baik. Banyak hiasan yang tergantung pada dinding-dinding istana. Ada juga yang terbuat dari emas, gading gajah, dari kayu-kayu yang tahan lama dan mahal. Akhirnya, Ratu juga melalui ruang makan dan melihat semua meja yang sedang diatur oleh pelayan-pelayan raja. Penuh dengan makanan yang lezat dan berbau harum. Pelayan-pelayan bekerja dengan sangat rapi dan hati-hati. Tidak terlihat sesuatu yang kacau atau pelayan yang tidak beres.
dan tidak terdengar kata-kata yang kasar. Sesudah makan, Raja Salomo dan Ratu Sheba duduk bersama dan berbicara. Ratu sudah mempersiapkan teka-teki yang sulit untuk ditebak oleh raja. Tetapi tidak ada satupun yang tidak dapat ditebak oleh Raja Salomo. Raja Salomo dapat menjawab semuanya. Akhirnya Ratu Sheba puas. Ia berkata kepada Raja Salomo, Benarlah apa yang aku dengar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang ada padamu itu. Dulu aku tidak percaya akan hal itu sampai aku datang ke sini untuk melihatnya. Apa yang aku lihat dan dengar hari ini jauh lebih indah dari apa yang diberitahukan kepadaku. Terpujilah Tuhan Allahmu yang mengasihi bangsa Israel. Terpujilah Allah yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar. Sesudah itu Ratu Sheba perintah kepada pelayan-pelayannya untuk menyiapkan hadiah-hadiah bagi raja. Sekarang Raja Salomo menjadi heran sekali karena belum pernah ia didatangi oleh seorang ratu yang membawa hadiah sebanyak itu. 4.000 kilo emas dan rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Ini semua dipersembahkan kepada Raja Salomo. Salomo juga menyiapkan hadiah yang layak untuk ratu yang datang dari jauh. Dan ia memberi izin bahwa ratu boleh meminta apa saja dari kekayaannya. Dan apa yang ia minta diberi juga. Luar biasa bukan? Kita hampir tidak bisa membayangkan kekayaan sebesar itu. Nah, berkat yang sebesar itu datang karena Tuhan yang sudah menjanjikannya. Dan karena Salomo tetap mengasihi dan menghormati Allah, ia mendapat kehormatan, barang-barang berharga, pujian, kebijakan, dan kerajaan yang besar. Semua itu terjadi karena janji Tuhan kepadanya digenapi. Kalau Tuhan berjanji sesuatu, Dia senantiasa menggenapi perjanjiannya. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan sanggup memberikan berkat dan juga sanggup menahannya. Sama seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Tuhan memberikan berkat, hikmat, kebijaksanaan kepada Raja Salomo. Bukan dari usaha Raja Salomo, tapi merupakan pemberian dari Tuhan. Terus kita juga belajar, kita harus bersyukur atas semua yang telah Tuhan berikan, atas sukacita yang telah Dia berikan, atas apapun yang telah kita punya, seperti pakaian, rumah, orang tua, papa mama, dan juga atas hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Gimana sih caranya bersyukur? Nah, kita cukup berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti kayak kita mau makan, kita berdoa dulu kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Nah, kayak gini, kita doanya simpel aja. Kita bilang, Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu hari ini atas makanan yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, simpel bukan mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, terus juga kita mau belajar untuk meminta berkat dari Tuhan. Nah, sama seperti Raja Salomo. Nah, Raja Salomo juga meminta berkat dari Tuhan. Dia meminta apa? Dia meminta hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan. Nah, bukan dari usaha Raja Salomo yang membuat dia kaya raya dan bijaksana, tapi melainkan berkat Tuhan yang menjadikan Raja Salomo kaya. Nah, terus kita harus ingat ya, harus minta berkatnya kepada Tuhan, bukan kepada iblis ataupun yang lainnya, ataupun kepada loya, bukan kepada mereka, tetapi kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan jika kita minta berkat dari iblis,
itu tidak akan bertahan lama, dan itu juga tidak akan membuat kita sukacita ataupun bahagia. Nah, adik-adik, ingat ya untuk terus bersyukur kepada Tuhan, meminta berkat kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dan untuk tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan semua yang ada di dalam hidup kita. Oke adik-adik, nah cerita kakak sampai di sini, dan sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar seperti Raja Salomo, yang meminta berkat hanya kepada Engkau saja, yang bersyukur dan berdoa hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pakai hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Okta. Nah, dari cerita itu kita bisa pelajari ya bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan, dan kita harus berterima kasih kepada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk meresponinya, kita mau nyanyikan satu pujian setinggi-tingginya langit. Yuk kita turun ke bawah ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Nah, adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita sudah di bagian akhir. Tapi sebelum itu kakak mau ajak kalian untuk nyanyikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus, kami bersyukur di mana hari ini ya Tuhan kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya juga Tuhan yang berkati. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, mari kita